Film ini dimulai dengan menampilkan sebuah kejadian misterius pada tahun 2010 ketika 3 tentara Amerika yang ditempatkan di Irak secara tidak sengaja menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang aneh. Karena penasaran dengan apa yang mereka temukan, mereka memutuskan untuk masuk dan menyelidiki tempat tersebut. Namun tidak lama setelah mereka masuk, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari salah satu dari mereka. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu, tetapi kejadian tersebut menjadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang terjadi sepanjang cerita. 3 tahun kemudian, cerita beralih ke seorang polisi bernama Ralph Sari, yang biasanya hanya dipanggil Sari. Ia sedang berpatroli bersama rekannya Butler ketika mereka menerima laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang mantan tentara. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju lokasi kejadian. Run a name check on a 1052. 6 Adam. Respond to a 1052 violent dispute. The name of the 1052 tenant is Jimmy Tragner. Burnside to Grand Conk on the cross. Hoorah! Let's go. Di sana, Sari bertemu dengan seorang pria bernama Jimmy yang diduga telah menyakiti istrinya. Setelah melihat wajah sang wanita yang penuh luka, Sari memutuskan untuk membawa Jimmy ke kantor polisi. Namun, Jimmy menolak bekerja sama dan tiba-tiba menyerang Sari dengan pisau. Meskipun situasinya sempat menjadi berbahaya, Sari dan Butler akhirnya berhasil melumpuhkan Jimmy dan membawanya ke kantor polisi. Semuanya akan menjadi kacau. Yeah, everything's got. Tidak lama setelah kasus itu ditangani, mereka menerima laporan lain yang terdengar jauh lebih aneh. Kali ini panggilan datang dari kebun binatang Bronx, di mana seorang ibu dilaporkan telah melemparkan anaknya yang masih kecil ke dalam kandang singa. Saat Sari dan Butler tiba di lokasi, seorang petugas polisi yang datang lebih dulu menjelaskan bahwa wanita tersebut belum berhasil ditangkap dan kemungkinan masih berada di dalam area kebun binatang. Situasi menjadi semakin tegang ketika listrik di seluruh kebun binatang tiba-tiba padam, membuat seluruh area gelap gulita. Dalam kondisi tersebut, para petugas terpaksa berpencar untuk mencari wanita itu. Setelah menyisir area, Sari akhirnya menemukannya di dekat kandang monyet. Namun perilakunya sangat aneh. Ia tidak mencoba melarikan diri atau melawan, melainkan terus menggaruk tanah seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada saat itu, perhatian Sari tertuju pada seorang pria misterius yang berdiri tidak jauh dari sana. Menurut salah satu penjaga kebun binatang, pria tersebut hanyalah seorang pekerja yang ditugaskan untuk mengecat area kandang. Namun, ketika Sari memintanya untuk mendekat, pria itu dengan tenang berjalan menuju kandang singa dan masuk ke dalamnya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Merasa ada yang tidak beres, Sari segera mengikutinya masuk ke dalam kandang. Begitu ia masuk, pria misterius itu telah menghilang tanpa jejak. Situasi pun berubah menjadi berbahaya ketika singa yang seharusnya terkunci tiba-tiba lepas dan menyerang Sari. Untungnya, ia berhasil selamat dari serangan hewan buas tersebut. Keesokan harinya, wanita yang melemparkan anaknya ke dalam kandang singa itu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan. Di sana ia ditempatkan di bawah pengawasan seorang pendeta bernama Joe Mendoza. Pada saat itulah terungkap bahwa nama wanita tersebut adalah Jen Krena. Pastor Joe kemudian memberikan informasi kontaknya kepada Sari jika sewaktu-waktu terjadi kejadian serupa di masa depan. Malam itu, Sari menerima panggilan lain tentang kasus baru. Entah mengapa, ia memiliki firasat kuat bahwa kejadian ini mungkin berhubungan dengan peristiwa aneh yang melibatkan Jen. Ketika ia tiba di lokasi bersama Butler, mereka mendapati bahwa keluarga yang tinggal di rumah tersebut terlihat sangat ketakutan dan memilih untuk tidur bersama di ruang tamu. Menurut mereka, rumah itu mengalami berbagai kejadian mengganggu, seperti lampu yang tiba-tiba meledak dan suara-suara misterius yang terus berasal dari ruang bawah tanah. Untuk menyelidiki situasi tersebut, Sari dan Butler memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah. Candles won't burn. They think down there is where the evil comes from. No light down there. We're gonna go down and check out the basement. Tidak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah mayat tergeletak di sana. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pemilik rumah menjelaskan bahwa mereka pernah mempekerjakan seorang pelukis untuk bekerja di rumah tersebut. Namun, pria itu seharusnya sudah pergi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian terungkap bahwa mayat tersebut adalah seorang pria bernama Griggs.
Pemilik rumah juga menyebutkan bahwa Griggs tidak bekerja sendirian dan rekannya memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan pria misterius yang sebelumnya dilihat Sari di kebun binatang. Tanpa membuang waktu, Sari dan timnya segera pergi ke rumah Griggs untuk menyelidiki lebih lanjut kematian pria yang ditemukan di basement tersebut. Di sana, Sari menemukan fakta mengejutkan bahwa Griggs adalah suami dari Jen Krena, wanita yang sebelumnya melemparkan anaknya ke dalam kandang singa di kebun binatang. Penyelidikan tersebut juga mengungkap bahwa Griggs adalah seorang veteran perang. Hal ini langsung mengingatkan Sari pada Jimmy, pria yang sebelumnya ditangkap karena menganiaya istrinya yang juga memiliki latar belakang militer. Keterkaitan ini menjadi semakin mencurigakan ketika mereka mengetahui bahwa salah satu rekan lama mereka yang lain adalah pria misterius yang dilihat Sari di kebun binatang, yaitu seorang pria bernama Santino. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa ketiganya memiliki hubungan satu sama lain. Shit. That's the guy we're looking for. Santino. Jimmy the wife beater. Griggs. Sementara penyelidikan terus berlanjut, kehidupan pribadi Sari juga mulai terganggu. Istrinya merasa kesal karena Sari terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan hampir tidak memiliki waktu untuk keluarganya, padahal ia sedang hamil anak kedua mereka. Meski mendapat tekanan dari rumah, Sari tetap kembali ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikannya. Di sana, ia kembali bertemu dengan Pastor Joe Mendoza yang masih tertarik dengan kasus Jen dan meminta izin untuk melihat rekaman CCTV saat Jen melemparkan anaknya ke dalam kandang singa. Menurut Joe, tindakan wanita tersebut mungkin bukan semata-mata akibat gangguan mental, tetapi bisa dipengaruhi oleh kekuatan supranatural yang gelap. Namun, Sari yang masih berpikir secara rasional menolak untuk menunjukkan rekaman tersebut. Seiring penyelidikan berlanjut, Sari akhirnya menemukan fakta penting bahwa Griggs, Jimmy, dan Santino pernah menjadi anggota dari peleton yang sama saat bertugas di Irak. Penemuan ini langsung menghubungkan mereka dengan insiden di awal cerita, ketika 3 tentara menemukan ruangan bawah tanah misterius. Setelah kembali dari perang, ketiganya diberhentikan secara tidak hormat dari militer. Tidak lama setelah itu, laporan autopsi terhadap tubuh Griggs dirilis, dan hasilnya mengejutkan Sari karena menyatakan bahwa Griggs sebenarnya meninggal karena bunuh diri. Hal ini bertentangan dengan dugaan awal Sari bahwa Santino mungkin bertanggung jawab atas kematiannya. Di tengah kebingungannya, Sari memutuskan untuk kembali menonton rekaman CCTV dari kebun binatang. Dalam rekaman tersebut, Santino terlihat bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi hal aneh ketika Jen melemparkan anaknya ke dalam kandang singa. Namun, Sari justru menyadari sesuatu yang jauh lebih aneh. Muncul simbol-simbol misterius di sekitar kandang singa yang tampak seperti tulisan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Name is Mick Santino. All 3 were dishonorably discharged. It's Goose's autopsy report. Suicide. They attacked the battalion chaplain. What's that writing on the back wall? Graffiti? She knew Santino, so what was she doing there? Seiring situasi semakin aneh, Sari memutuskan untuk mengunjungi rumah Jimmy guna mencari petunjuk tambahan. Saat itu, Jimmy tidak berada di rumah, sehingga Sari meminta izin kepada istrinya untuk memeriksa ruang kerja Jimmy. Dari penjelasan sang istri, Sari mengetahui bahwa perilaku Jimmy mulai berubah sejak ia kembali dari Irak. Belakangan ini, Jimmy sering menggaruk berbagai benda hingga jari-jarinya sendiri terluka. Beberapa minggu sebelumnya, Santino dan Griggs juga sempat datang ke rumah tersebut untuk mengecat ruangan itu. Ketika Sari memeriksa dinding, ia menemukan bahwa di balik lapisan cat terdapat simbol-simbol aneh yang sama persis dengan yang ia lihat di kandang singa. Situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika listrik di rumah mulai bermasalah dan lampu-lampu berkedip-kedip. Pada saat itulah, Sari menyadari bahwa Jimmy ternyata bersembunyi di loteng rumahnya sendiri. Namun, sebelum berhasil ditangkap, Jimmy berhasil melarikan diri dengan melompat keluar dari jendela lantai 2. Setelah Jimmy kabur, Sari menemukan sebuah laptop miliknya yang kemudian menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan. Laptop tersebut berisi rekaman video dari masa ketika Jimmy, Griggs, dan Santino bertugas di Irak. Dalam rekaman itu, perilaku Santino mulai terlihat semakin aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhinya. Rekaman tersebut juga memperlihatkan ruangan bawah tanah yang pernah mereka temukan di Irak. Di dinding ruangan itu terdapat simbol-simbol yang sama seperti yang ditemukan di rumah Jimmy, di kandang singa, bahkan di basement tempat jasad Griggs ditemukan. Karena kasus ini menjadi semakin rumit dan sulit dijelaskan, Sari akhirnya menghubungi Pastor Joe dan memintanya untuk bertemu dengan Jen di rumah sakit jiwa. Namun, ketika mereka tiba di sana, kondisi Jen terlihat semakin tidak stabil. Hello, Jane. Do you know a man named Santino? Why'd you go visit him at the zoo? Saat Sari menunjukkan foto simbol-simbol misterius yang ia temukan, Jen tiba-tiba bereaksi agresif dan menggigit tangan Sari. Karena mereka gagal mendapatkan informasi yang berguna dari Jen, Joe kemudian mengajak Sari berbicara di sebuah bar. Di sana, Sari kembali menunjukkan simbol-simbol aneh yang ia temukan di rumah Jimmy. Joe menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut diyakini berkaitan dengan sebuah gerbang bagi kekuatan supranatural yang gelap.
Namun penjelasan tersebut masih sulit diterima oleh Sari karena sejak usia 12 tahun, ia sudah berhenti percaya kepada Tuhan dan selalu berusaha melihat segala sesuatu secara logis. These are messages to the spirits of Babylon. Where did you uncover the writing? Inside the lion habitat at the zoo. The Latin here refers to providing a getaway. Some people invited themselves by dabbling in the occult. Murdered, raped. Where's God when all that's happened? Setelah pertemuan mereka, Sari kembali ke rumah. Namun saat tiba, ia mendapati istrinya sangat ketakutan. Ia menjelaskan bahwa ketika Sari sedang menyelidiki rumah Jimmy, putri mereka mendengar suara garukan dari dalam kamarnya. Ketika Sari mencoba memeriksa kamar tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba mulai terjadi. Pada waktu yang hampir bersamaan, situasi di rumah sakit jiwa tempat Jen dirawat menjadi kacau. Entah bagaimana, Jen berhasil melarikan diri dan menyebabkan kematian seorang penjaga saat pelariannya. Tidak lama kemudian, Sari dan Pastor Joe kembali meninjau rekaman CCTV dari kebun binatang yang memperlihatkan momen ketika Jen melemparkan anaknya ke dalam kandang singa. Dalam rekaman tersebut, Santino terlihat berdiri di dekat kandang seolah-olah sedang berinteraksi dengan singa-singa itu. Tiba-tiba Sari menyadari sosok mengerikan yang muncul sekilas di dalam rekaman, sosok yang sama yang sebelumnya ia lihat di kamar putrinya. Ia bahkan mendengar suara-suara aneh dari rekaman tersebut. Namun Joe sama sekali tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Joe kemudian menjelaskan bahwa Sari mungkin memiliki kepekaan khusus terhadap dunia spiritual yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Namun, kepekaan tersebut juga membuat dirinya dan keluarganya menjadi target bagi kekuatan supranatural yang gelap. Tidak lama kemudian, Butler datang dengan informasi baru bahwa mereka akhirnya menemukan alamat Santino. Tanpa membuang waktu, Sari, Butler, dan Joe segera menuju ke sana untuk menangkapnya. Namun ketika mereka tiba, rumah itu kosong. Sari dan Joe pun memutuskan untuk menunggu di luar. Saat sedang menunggu, Sari menerima panggilan telepon dari istrinya, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya karena fokus pada penyelidikan. Tanpa ia sadari, di rumah putrinya kembali mendengar suara garukan dari dalam kamarnya. I'm gonna run your bath and it's time for bed, okay? Beberapa saat kemudian, Santino akhirnya muncul. Sari dan Butler langsung bergerak untuk mengepungnya. Namun Santino dengan cepat berlari menuju basement gedung. Butler mengejarnya melalui tangga darurat, sementara Sari menggunakan lift untuk memotong jalannya. Namun, saat Sari tiba di basement, ia tiba-tiba diserang oleh Jimmy, yang entah bagaimana sudah berada di sana. As a cop, Hal itu memberi Santino kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Butler berhasil menghadapi Santino. Namun, pertarungan sengit tersebut berakhir tragis ketika Santino yang tampaknya berada di bawah pengaruh kekuatan gelap dengan mudah membunuh Butler. Di saat yang sama, Sari masih berjuang melawan Jimmy hingga Pastor Joe datang untuk membantunya. Bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Jimmy. Setelah itu, Sari bergegas mencari Santino. Namun yang ia temukan justru tubuh Butler yang sudah tak bernyawa. Pemandangan itu membuatnya diliputi rasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan rekannya tepat waktu. Namun tanpa ia sadari, situasi di rumahnya menjadi semakin berbahaya. Putrinya kembali diganggu, dan kali ini Santino diam-diam datang langsung ke rumah mereka. Keesokan paginya, saat Sari sedang mengemudi pulang, ia tiba-tiba dikejutkan ketika Jen melompat dari atas gedung tinggi dan menghantam mobilnya. Sari segera menelpon ambulans untuk membawa wanita itu ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, ponselnya kembali berdering dari nomor istrinya. Namun, suara yang terdengar bukanlah suara sang istri, melainkan Santino yang mengungkapkan bahwa ia telah menyandra istri dan anak Sari. Mendengar hal itu, Sari langsung bergegas pulang sambil menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Saat tiba, Sari langsung menghadapi Santino yang kini terlihat seperti telah kerasukan. Sari berusaha memaksanya untuk mengungkap di mana keluarganya disandera. Kemudian polisi datang dan menangkapnya, lalu membawanya ke ruang interogasi. my wife and daughter. La bendición. Namun Santino tetap menolak untuk berbicara.
Melihat situasi yang semakin kritis, Pastor Joe menawarkan satu-satunya cara yang ia yakini dapat mengakhiri semua ini, yaitu melakukan ritual pengusiran setan saat itu juga. Joe meminta Sari untuk membantunya dan menjelaskan bahwa ritual tersebut akan melalui beberapa tahap yang sangat sulit. Ia juga memperingatkan Sari agar tidak berbicara dengan Santino selama ritual berlangsung dan tetap fokus pada doa-doa. Saat ritual dimulai, tekanan yang sangat kuat langsung dirasakan Sari hingga membuatnya pusing. It will pass in a moment. So, what you're feeling is ritualistic spelling hoy. Tak lama kemudian, Santino tiba-tiba tampak sadar kembali, seolah-olah ia tidak lagi kerasukan. Namun, Joe menjelaskan bahwa itu hanyalah tahap manipulasi, di mana kekuatan jahat mencoba menipu mereka agar menghentikan ritual. Beberapa saat kemudian, entitas yang merasuki Santino kembali menjadi ganas. Ia menunjukkan kekuatan luar biasa hingga mampu memutuskan belenggu di kakinya. Makhluk itu mulai berbicara dalam bahasa Latin, berusaha memancing emosi Pastor Joe. Situasi menjadi sangat tegang, namun Sari berhasil menenangkan Joe agar ritual tetap berlanjut. Pada tahap berikutnya, Joe mencoba memaksa entitas tersebut untuk menyebutkan namanya, karena nama itu adalah kunci untuk mengusirnya. Namun, makhluk itu tetap menolak untuk menjawab. Di bawah tekanan yang luar biasa, Sari tiba-tiba mendengar bisikan pelan yang menyebutkan sebuah nama, Yang. Ketika nama itu diucapkan dengan keras, entitas tersebut menjadi semakin agresif. Serangan mental terus terjadi tanpa henti. Namun Joe dan Sari tetap bertahan hingga akhirnya kekuatan jahat itu berhasil diusir dari tubuh Santino. Setelah semuanya berakhir, Santino kembali sadar sepenuhnya dan mengungkapkan lokasi tempat istri dan anak Sari disandera. Berkat informasi tersebut, polisi berhasil menyelamatkan mereka dengan selamat. Pengalaman panjang dan mengerikan itu akhirnya membuat Sari menyadari betapa berharganya keluarganya. Setelah semua yang terjadi, ia memutuskan untuk pensiun dari kepolisian dan memilih jalan hidup yang baru. Sari kemudian mengikuti jejak Pastor Joe dan menjadi seorang pendeta, mendedikasikan hidupnya untuk membantu melawan kekuatan supranatural yang gelap. Dan dengan itu, kisah ini akhirnya berakhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.